Indonesia hari ini tidak sedang berdiri di pinggir sejarah. Ia berada tepat di tengah arus perubahan ekonomi global yang bergerak cepat, keras dan penuh persaingan. Dunia sedang memasuki fase baru, di mana kekuatan ekonomi tidak lagi semata ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi oleh kemampuan sebuah negara membangun infrastruktur, mengelola data, memanfaatkan teknologi, dan menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif. Dalam konteks inilah, kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, sebagai pembicara di Bloomberg New Economy Forum di Singapura menjadi sangat relevan untuk dibaca. Bukan hanya sebagai agenda diplomatik, tetapi sebagai pesan ekonomi yang memiliki makna strategis bagi Indonesia ke depan. Forum Ekonomi Dunia bukan sekadar panggung seremonial. Ia adalah ruang di mana persepsi dibangun, kepercayaan ditanam, dan arah investasi global dibaca. Ketika seorang mantan Presiden Indonesia berbicara di hadapan para pemimpin bisnis, investor global, dan pengambil kebijakan internasional, yang didengar dunia bukan hanya siapa yang berbicara, tetapi apa yang sedang dan akan dilakukan oleh Indonesia. Pidato Jokowi dalam forum ini menegaskan satu hal penting, bahwa pembangunan ekonomi Indonesia selama 1 dekade terakhir tidak berdiri di ruang hampa, melainkan disiapkan sebagai fondasi menuju ekonomi masa depan yang lebih cerdas, terhubung, dan berdaya saing global. Transformasi ekonomi tidak pernah lahir dari kebetulan. Ia adalah hasil dari pilihan kebijakan yang konsisten, meskipun seringkali tidak populer. Dalam pidatonya, Jokowi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur fisik dan digital adalah prasyarat mutlak sebelum sebuah negara melangkah ke era intelligent economy. Jalan, pelabuhan, bandara, kawasan industri, pusat data, jaringan internet, hingga satelit bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan tulang punggung ekonomi nasional. Tanpa infrastruktur, biaya logistik tinggi, distribusi tidak efisien, dan dunia usaha sulit tumbuh. Tanpa infrastruktur digital, ekonomi akan tertinggal dalam kompetisi global yang kini berbasis kecepatan dan konektivitas. Indonesia pernah mengalami fase ketika pertumbuhan ekonomi terhambat oleh persoalan klasik, mahalnya biaya logistik, timpangnya konektivitas antar wilayah, dan lemahnya akses digital di luar pusat-pusat kota besar. Kebijakan pembangunan infrastruktur beser-beseran yang dijalankan dalam 1 dekade terakhir mencoba menjawab masalah struktural itu. Hasilnya mungkin tidak langsung terasa dalam 1 atau 2 tahun. Tapi hari ini, ketika dunia berbicara tentang supply chain, resilient, dan konektivitas regional, Indonesia memiliki modal yang jauh lebih kuat dibandingkan masa lalu. Pidato Jokowi di Forum Ekonomi Dunia juga menyampaikan pesan penting, bahwa regulasi tidak harus menjadi musuh dunia usaha. Regulasi yang dirancang dengan tepat justru menjadi alat untuk menciptakan kepastian, efisiensi, dan iklim investasi yang sehat. Dunia usaha global membutuhkan kejelasan, bukan janji kosong. Mereka melihat, apakah sebuah negara memiliki arah kebijakan yang konsisten? Apakah perubahan politik akan mengguncang fondasi ekonomi? Dan apakah reformasi struktural benar-benar dijalankan, bukan sekadar slogan? Dalam konteks ini, kehadiran Jokowi sebagai mantan presiden justru memberi sinyal kesinambungan, bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia tidak berhenti pada satu periode kekuasaan. Ketika dunia sedang menghadapi ketidakpastian global, mulai dari perlambatan ekonomi, ketegangan geopolitik, hingga disrupsi teknologi, negara-negara berkembang dituntut untuk mengambil posisi yang jelas. Indonesia tidak bisa hanya menjadi pasar besar yang mengonsumsi produk dan teknologi asing. Indonesia harus menjadi produsen nilai tambah, pemain aktif dalam rantai pasok global, dan pusat pertumbuhan ekonomi regional. Pesan inilah yang secara implisit disampaikan dalam forum ekonomi tersebut. Indonesia ingin dilihat sebagai mitra strategis, bukan objek eksploitasi ekonomi. Transformasi digital menjadi salah satu kata kunci yang terus diulang. Namun, digitalisasi tanpa arah hanya akan melahirkan ketergantungan baru. Karena itu, pembangunan pusat data, penguatan ekosistem startup lokal, dan perluasan jaringan digital ke seluruh pelosok negeri menjadi bagian dari strategi ekonomi jangka panjang. Ekonomi digital bukan hanya milik kota besar, tetapi harus menjangkau desa, UMKM, dan sektor-sektor produktif yang selama ini terpinggirkan. Ketika UMKM terhubung dengan platform digital, ketika petani dan nelayan memiliki akses pasar yang lebih luas, disitulah transformasi ekonomi benar-benar terjadi. Dalam forum tersebut, Jokowi juga mengaitkan pembangunan infrastruktur dan digitalisasi dengan penciptaan lapangan kerja. Ini adalah poin penting yang sering diabaikan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak menciptakan pekerjaan hanya akan memperlebar kesenjangan sosial. Pembangunan yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah di dalam negeri
adalah kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Dunia internasional membaca ini sebagai sinyal bahwa Indonesia tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga kualitas pertumbuhan. Kehadiran Jokowi di panggung global juga memunculkan pertanyaan, sejauh mana Indonesia masih diperhitungkan setelah pergantian kepemimpinan nasional? Jawabannya justru terlihat dari forum itu sendiri. Dunia tidak melihat Indonesia sebagai negara yang berganti arah setiap 5 tahun. Dunia melihat fondasi yang sudah dibangun dan potensi yang masih terbuka lebar. Ini penting, karena dalam dunia ekonomi global, persepsi seringkali sama pentingnya dengan realitas. Kepercayaan adalah mata uang paling mahal. Di sisi lain, pidato ini juga bisa dibaca sebagai pesan ke dalam negeri, bahwa fondasi ekonomi sudah dibangun, tetapi pekerjaan belum selesai. Tantangan ke depan justru lebih kompleks. Indonesia harus memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar memberi dampak bagi industri nasional. Hilirisasi sumber daya alam harus dilanjutkan dengan penguatan industri manufaktur dan teknologi. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi masa depan. Tanpa sumber daya manusia yang siap, infrastruktur dan teknologi hanya akan menjadi monumen mahal. Forum Ekonomi Dunia adalah panggung elit, tetapi dampaknya harus dirasakan oleh rakyat. Disinilah peran pemerintah ke depan menjadi krusial. Keberlanjutan kebijakan, stabilitas politik, dan keberanian melakukan reformasi menjadi penentu apakah Indonesia benar-benar bisa naik kelas. Dunia tidak menunggu. Negara-negara lain bergerak cepat, berinovasi, dan berebut posisi strategis dalam peta ekonomi global. Indonesia tidak boleh lengah. Pidato Jokowi di Forum Ekonomi Dunia juga menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia tidak berhenti pada negosiasi perdagangan, tetapi juga pada narasi. Narasi tentang Indonesia sebagai negara yang siap memasuki era ekonomi cerdas, yang terbuka terhadap investasi, tetapi tetap menjaga kepentingan nasional. Narasi ini penting untuk melawan stigma lama tentang negara berkembang yang tidak stabil dan penuh risiko. Indonesia ingin dikenal sebagai negara yang rasional, pragmatis, dan visioner. Dalam pertemuan-pertemuan informal di sela forum, pesan ekonomi seringkali justru lebih kuat. Obrolan santai, pertukaran gagasan, dan jaringan personal membentuk kepercayaan jangka panjang. Dunia bisnis bergerak tidak hanya dengan angka, tetapi dengan keyakinan bahwa mitranya dapat dipercaya. Disinilah peran seorang mantan presiden sebagai negarawan memiliki nilai strategis. Ia membawa pengalaman, legitimasi, dan memori kolektif tentang arah kebijakan sebuah negara. Jika ditarik lebih jauh, pidato ini adalah cerminan dari perjalanan ekonomi Indonesia selama 1 dekade terakhir. Dari negara yang sering dianggap lamban dan birokratis, menuju negara yang berani mengambil keputusan besar. Dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah, menuju upaya membangun industri bernilai tambah. Dari keterisolasian wilayah, menuju konektivitas nasional. Proses ini tentu tidak sempurna dan penuh kritik, tetapi arahnya jelas. Pertanyaan besar ke depan adalah, bagaimana Indonesia menjaga momentum ini? Infrastruktur harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal. Digitalisasi harus diiringi dengan perlindungan data dan kedaulatan digital. Investasi harus diarahkan untuk memperkuat industri dalam negeri, bukan sekadar eksploitasi jangka pendek. Dan yang terpenting, kebijakan ekonomi harus tetap berpihak pada rakyat, bukan hanya pada angka statistik. Dunia sedang bergerak menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Negara yang tertinggal dalam pendidikan, riset, dan inovasi akan semakin sulit mengejar ketertinggalan. Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi bonus itu bisa berubah menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Inilah tantangan generasi berikutnya. Fondasi sudah diletakkan, tetapi bangunan harus disempurnakan. Pidato Jokowi di Forum Ekonomi Dunia seolah menjadi penanda bahwa Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti arus, tetapi berusaha menentukan arah. Dunia memperhatikan, investor menghitung, dan rakyat menunggu hasil nyata. Ekonomi bukan hanya soal pertumbuhan, tetapi soal keberlanjutan, keadilan, dan kedaulatan. Indonesia sedang berada di persimpangan penting, dan pilihan yang diambil hari ini akan menentukan posisi bangsa ini di masa depan. Pada akhirnya, pesan terpenting dari forum ekonomi tersebut adalah bahwa Indonesia harus percaya pada kekuatannya sendiri. Dengan infrastruktur yang telah dibangun, dengan potensi pasar yang besar, dan dengan posisi geopolitik yang strategis, Indonesia memiliki modal untuk menjadi kekuatan ekonomi regional bahkan global. Namun, modal itu hanya akan berarti jika dikelola dengan visi jangka panjang dan keberanian mengambil keputusan. Inilah saatnya Indonesia melangkah dari ekonomi yang bertumpu pada masa lalu menuju ekonomi yang menatap masa depan. Dunia tidak lagi bertanya,
apakah Indonesia bisa? Tetapi, kapan Indonesia akan benar-benar menunjukkan perannya? Dan ketika suara Indonesia terdengar di Forum Ekonomi Dunia, itu adalah sinyal bahwa bangsa ini sedang menyiapkan diri untuk babak baru dalam sejarah ekonominya.